Seperti yang kita tahu, di awal tahun ini, salah satu penyebab atau adanya gelombang protes yang ada di seluruh Indonesia adanya efisiensi yang mana menyasar pos-pos penting termasuk pendidikan. Mana tanggapan Prof terkait aksi Indonesia Gelap yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia? Bagaimana dampak dari gerakan ini terhadap proses demokrasi dan pengambilan kebijakan di Indonesia ke depannya? Terima kasih. Indonesia Gelap. Ya, kemarin Indonesia Gelap itu hashtagnya bersama dengan kabur aja dulu gitu kan. Karena Indonesia ini gelap, kabur aja dulu gitu. Gelap tuh artinya Indonesia tuh tidak jelas mau kemana. Aksi yang menurut saya sah saja karena rakyat merasa gelap. Coba kalau sekarang ini, apa yang paling parah di negeri ini adalah korupsi yang sejak jauh sebelum terbentuknya pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo selalu mengatakan akan memberantas korupsi. Sampai hari ini terus akan memberantas korupsi. Tapi so far sesudah 100 hari itu baru pernyataan-pernyataan yang dilihat. Karena penindakan terhadap orang yang sudah diduga korupsi, punya indikasi korupsi, sudah dilaporkan, sudah disebutkan bahkan di pengadilan bahwa saya korupsi dan melibatkan ini, itu sudah ada putusannya di pengadilan, bahwa kesaksian seorang terdakwa ketika kemudian dinyatakan menyebut bahwa ini disediakan untuk si ini. Sampai sekarang sudah dipanggil, diduga karena ada hubungannya dengan jabatan. Sementara yang dianggap orang tidak punya kedekatan politik malah diproses. Saya sangat suka terhadap setiap proses penegakan hukum terhadap siapapun, tapi pasti kita semua yang punya hati nurani itu akan memprotes kalau hukum itu dijadikan alat politik. Kalau misalnya Anda dijadikan tersangka karena terbukti di pengadilan disebut oleh yang terdakwa dia yang menyuap saya, tangkap ini, masuk. Tapi Anda disebut juga oleh orang lain, lah saya ini melakukan ini kerja sama dengan ini, dia membiayai ini, mestinya kan ini sama juga diproses. Sudah dilaporkan berkali-kali, dibilang mana buktinya, sedangkan ini buktinya langsung ada. Itu namanya politisasi hukum. Saudara, saya ingin menjelaskan bahwa politik hukum dan politisasi hukum itu berbeda. Politik hukum itu pada umumnya baik. Kenapa? Politik hukum itu artinya legal policy. Hukum yang ditetapkan dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan pemerintahan dan negara. Itu politik hukum. Kalau politisasi hukum itu, hukum dijadikan alat ya untuk kepentingan politik tertentu, dan itu berbahaya. Sekarang, saudara, saya melihat banyak terjadi politisasi hukum. Orang yang dekat itu tidak diapa-apakan, orang yang jauh dicari-cari agar bisa diapa-apakan. Ada perkara sudah jelas kasusnya seperti pagar laut, kita kan sudah berteriak semua itu pidana, pasal sekian, undang-undang nomor sekian, tidak pernah dijawab, tapi juga tidak pernah ditindaklanjuti. Yang diambil ada orang-orang kecil seperti lurah, kamu yang buat keterangan dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari politisasi hukum, bukan politik hukum. Tapi kita tidak boleh putus asa, karena negara ini harus tetap kita jaga. Negara ini milik kita, bukan milik mereka yang sedang berkuasa, tapi milik kita. Oleh sebab itu kita jaga sama-sama, dan siapapun yang berkuasa tidak boleh menghalang-halangi orang ingin menuntut untuk menggunakan haknya.